Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Farid Aga, owner sekaligus pemilik De Petung Farm. Hari ini kita masih ada di kandang 2 De Petung Farm yang berada di Desa Banjarrejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan. De Petung Farm 2 ini adalah showroom sekaligus bengkel ternak khususnya untuk domba-domba pedaging. Nah, core kami di sini adalah menyediakan induk bunting yang kita crossing dengan pejantan unggul berupa Dorper. Nah, pada kesempatan kali ini kita coba akan ngobrolin tentang SDM. Ya. Di De Petung Farm, alhamdulillah ini adalah tahun ketiga kami memulai peternakan dan itu masih disebut sebagai belum lama. Ya, akan tetapi kami mencoba menerapkan sistem manajemen yang modern. Disebut peternak milenial apabila tata kelola itu adalah tata kelola yang sesuai dengan standar SOP-nya. Baik itu tentang manajerial kandang, pakan, perawatan, dan pemasarannya. Termasuk di dalamnya bagaimana memanage sebuah tim kerja. Pada awalnya kami di De Petung Farm ini tentu punya visi dan misi. Arah kami di awal adalah sebagai empowering people atau memberdayakan masyarakat di sekitar farm kami. Memberdayakan para petani peternak tradisional yang ada di sekitaran kita sehingga menjadi mitra kerja kita dalam sebuah peternakan. Termasuk secara internalnya tentu kami akan memilih kawan-kawan yang bisa bersinergi sebagai kru di kandang kita. Nah, dari awal memang kami menggunakan tenaga lokal yang mempunyai kualifikasi tertentu, termasuk uji kompetensi buat kawan-kawan adalah sebagai orang yang pekerja keras, pantang menyerah, dan tidak lupa mereka harus jujur. Segala hal yang kami lakukan di peternakan ini adalah hasil kerja tim. Tidak bisa kami berdiri sendiri, tidak bisa kami merasa superhero, yang ada adalah super tim. Untuk itu peran kru atau yang biasa disebut ABK itu harus mempunyai kemampuan di bidang peternakan yang cukup baik. Kualifikasi tentu bicara masalah bagaimana dia mengerti tentang ternak, khususnya di ruminansia. Kami memilih kawan-kawan yang masih muda, yang ke depan sebagai pionir-pionir peternak milenial. Karena kecenderungannya beternak domba itu jangan hanya dipandang sebelah mata. Ya, peternakan sekarang ini lebih modern, lebih praktis, lebih efisien. Ya, kita mengetahui bahwa dengan beternak dengan cara yang baik dan benar juga tidak kalah dengan orang yang bekerja di kantoran. Kalau image itu beternak itu jorok, kotor dan sebagainya, itu di era-era yang lalu. Di era-era sekarang peternakan itu cukup praktis dengan menggunakan pola pakan yang simple dan efisien. Sebagai contoh pakan yang dipolakan fermentasi. Dengan cara fermentasi tentu akan lebih mengefektifkan waktu, sehingga kita dalam beternak tentu kita harus menyiapkan segala bentuk kesiapan pakannya dahulu, ya. Jadi mungkin kita bisa ada sinkronisasi dengan menjadi petani, ya, petani milenial, yaitu petani rumput, ya, karena itu sebagai sumber pakannya, ya. Jadi ketika kita menyiapkan kesediaan pakan ternak di farm kita, tidak akan kerepotan lagi sumber pakan yang ada itu. Nah, mereka kita bekali dengan bagaimana untuk bisa membuat pengawetan bahan pakan dengan pola fermentasi maupun silasenya. Tentu dengan kerja tim antara satu dengan yang lain juga harus saling percaya. Jangan sampai kita merasa superhero dalam sebuah tim sehingga kerja ataupun dalam bekerja sama itu tidak harmonis. Kepercayaan dan kejujuran dari sebuah kelompok tim kerja itu pun juga nantinya akan menghasilkan
output yang baik. Ternak juga akan lebih sehat sesuai dengan target dan harapan yang kita inginkan. Nah, disinilah peran di mana peningkatan sumber daya manusia khususnya di kru itu harus perlu kita upgrade terus. Mungkin kita bisa melakukan ataupun mengirim kru kita ini untuk mengikuti pelatihan-pelatihan, workshop tentang peternakan. Dari disitulah nanti mereka juga akan punya banyak relasi, punya kenalan, dan semakin mengupgrade ilmu tentang pakan, tentang ternak, dan sebagainya. Untuk standar salary tentu kita harus mengikuti yang disebut sebagai UMK. Dan tentunya ada beberapa perform apabila ada target-target tertentu yang bisa melebihi dari yang ditentukan dari kegiatan yang dikerjakan, ada bonus lain di luar dari penggajian pokok. Masalah nilai dan nominal setiap daerah berbeda-beda. Ukurannya di sini adalah upah minimum kabupaten kota. Ya, sekali lagi bicara masalah sumber daya manusia ini adalah hal yang krusial. Karena di sumber daya manusia ini adalah bagian dari 30% sistem di peternakan. Kita mengetahui di peternakan itu ada kurang lebih pembiayaan terbesarnya ada di pakan. Tetapi jangan salah, ketika angka 30% itu tidak kita investasikan ke sumber daya manusia, tentu juga akan bisa mengalami pembengkakan kos. Yang dimaksud dengan investasi sumber daya manusia yang tadi kami sampaikan, mereka juga kita latihkan, kita berikan kesempatan untuk upgrade dirinya melalui apa? Pelatihan, workshop, seminar, dan silaturahmi ke berbagai macam farm yang ada di sekitarannya. Sehingga pengetahuan mereka tentang ternak, tentang pakan, tentang pemasaran itu pun juga bisa berjalan dengan baik. Sehingga apa yang menjadi misi dan visi dari sebuah farm diharapkan tercapai sesuai dengan target yang ditentukan. Baik kawan-kawan peternak di seluruh Nusantara, melalui channel ini bisa memberikan edukasi tentang peternakan, sedikit kontribusi, sedikit pengetahuan yang kami tahu, kami sampaikan kepada kawan-kawan peternak. Dengan domba kita bersaudara, silahkan mau bersilaturahmi ke farm kami, ke kandang kami, dengan tangan terbuka kami menerima. Sambil ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi, kita diskusi tentang peternakan demi kebaikan dan kemajuan peternakan di Nusantara. Salam peternakan.